Tahun baru, kebijakan baru. Di awal tahun ini, tepatnya Senin 3 Januari 2022, sekolah-sekolah di DKI Jakarta mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% untuk siswa SD hingga tingkat SMA. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kesiapan para siswa, orang tua, dan juga pihak sekolah dalam melaksanakan PTM 100% ini? Suatu pagi di awal Januari 2022, di beberapa titik di jalanan ibu kota Jakarta terlihat para pelajar berangkat menuju sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tak terkecuali di SDN Jati 05 Jakarta Timur. Total ada 12 ruang kelas yang jadi tempat siswa dan guru melakukan proses belajar mengajar. Sebuah pemandangan yang sudah lama tidak kita lihat sejak pandemi COVID-19 terjadi. Di beberapa sudut sekolah disediakan pula tempat cuci tangan bagi guru dan siswa. Kami melaksanakan sesuai dengan SKB 4 Menteri, kemudian juga mengikuti SK Kepala Dinas nomor 1363 yang harus masuk mulai tanggal 3 kemarin itu 100%, baik itu gurunya, kemudian juga siswanya, kemudian jumlah rombelnya, juga harinya dari Senin sampai Jumat. Untuk Satgas Covid kami bentuk dari awal, dari semenjak ada Corona, itu satu kelas itu 3 orang tua siswa bekerja dengan komite. Jadi kalau ada 12 kelas rombel, berarti kami punya Satgas Covid itu 36 personal. Saya di sini bertugas sebagai Satgas Covid menjaga anak-anak supaya anak-anak itu mau mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Oh, sangat sulit. Kalau untuk anak SD ini kita harus benar-benar merayu anak itu untuk bisa mau pakai masker, mencuci tangan. Itu sangatlah sulit. Tapi alhamdulillah di sini kita tim Satgas semua di sini kita bisa menanggulangi anak itu untuk menjaga kebersihan. Para siswa SDN Jati 05 Jakarta Timur terlihat antusias saat pembelajaran tatap muka. Mereka bisa saling bercanda dengan teman-temannya dan melakukan interaksi saat PTM berlangsung, seperti maju ke depan kelas untuk membacakan hasil-hasil jawaban tugas mereka kepada teman-teman sekelasnya. Situasi seperti inilah yang mereka rindukan saat sudah hampir 2 tahun lamanya mereka hanya bisa belajar melalui layar gadget saja. Rasanya senang bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol sama teman-teman, interaksi sama guru juga. Sejalan dengan antusiasme siswanya, para guru pun bersemangat saat mengajar secara tatap muka. Ya, senang ya, karena pembelajaran di rumah kurang efektif sebenarnya. Mendingan kita di sekolah, jadi kita bisa mengawasi anak dan juga melihat perkembangan sejauh mana anak itu pembelajarannya. Bagi para orang tua yang sudah mulai kewalahan untuk mendampingi anaknya belajar dari rumah dan yang khawatir dengan perkembangan interaksi sosial anak, akhirnya mendukung penuh PTM 100% ini. Namanya dengan Pro PTM ini karena kita udah lelah di rumah. Dengan segala macam cara kita udah pembelajaran di rumah itu sangat melelahkan. Meski pemerintah dan khususnya pihak sekolah sudah memaksimalkan keamanan dan kenyamanan yang ada, tapi setiap kebijakan sudah tentu menuai pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang menyebut bahwa PTM 100% di DKI Jakarta ini momennya kurang tepat dan berisiko terhadap lonjakan kasus COVID-19.
Sebenarnya kan kita memang harus mendukung pemerintahan ya. Cuma kan saat ini kondisi sekarang ini kalau dari aku sendiri sih belum setuju ya. Karena apalagi ini kita baru saja libur Nataru ya. Nah, libur ini sudah banyak yang terindikasi itu terinfeksi Omikron. Nah, sedangkan untuk Omikron ini kan virus yang baru, jadi kita belum tahu antisipasinya seperti apa, meskipun kita sudah menjalankan prokes 5M ya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri itu kan apalagi itu usia yang anak kedua 8 tahun, sebenarnya dari mereka sendiri itu bisa dikategorikan itu belum tertib sama prokes ya. Untuk masker sendiri khawatirnya untuk anak-anak umur segitu, bahkan mereka mungkin masih bercandaan bisa tukaran masker, mereka tidak mengingat bahwa kita itu harus prokes. Selain itu juga memang diketahui beberapa orang tua murid yang masih belum mengizinkan anaknya untuk vaksin yang dilakukan baik dari pihak sekolah maupun dari tempat-tempat di sekitarnya. Jadi ya kan deg-degan juga ya. Jadi buat saya kalau 100% saya kurang setuju. Harapan saya sih pemerintah meninjau ulang lagi ya, karena virus Omikron ini lagi sedang naik-naiknya. Jadi apalagi anak-anak semua TK, SD sudah mulai masuk ya, ramenya minta ampun gitu. Jadi pemerintah hendaknya meninjau kembali deh. Kekhawatiran para orang tua ini bukan tanpa alasan, sebab PTM 100% bisa beresiko pada kerumunan anak sekolah di Jakarta. Tantangan terbesarnya justru datang dari gap antara sekolah dan rumah. Selepas keluar dari pagar sekolah, para siswa ini tak lagi ada dalam pengawasan, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua, ketika orang tua tidak datang menjemput. Tim kumparan menemukan fakta bahwa beberapa siswa malah asik bermain dan membeli makanan serta minuman di sekitar kompleks sekolah mereka, tentunya tanpa menjaga jarak dan sesekali abai dengan penggunaan masker. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan PTM 100% ini. Vaksinasi pada anak menjadi salah satu alasannya. Per 3 Januari 2022, vaksinasi anak baru mencapai 3,8 juta dosis. KPAI pun berpendapat hal yang senada. Meski begitu, menurut Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Rajagah, pihaknya telah memberikan kelonggaran dengan mengizinkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik jika masih tak diizinkan oleh orang tuanya. PJJ dilakukan dengan pembelajaran mandiri di rumah, kemudian tugas-tugasnya dikirimkan melalui platform-platform pembelajaran. Di sisi lain, pihak Provinsi DKI Jakarta melalui Wagub DKI Jakarta Riza Patria juga mendapatkan banyak keluhan dari para orang tua siswa melalui media sosial. Riza menyebutkan pihaknya akan menyampaikan keluhan-keluhan ini kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pro kontra adalah suatu kewajaran. Yang pasti kita sama-sama berharap apapun kebijakan yang diambil pemerintah telah memperhitungkan dan memprioritaskan kesehatan kita bersama. Semoga dengan berjalannya proses PTM di DKI Jakarta ini diiringi pula dengan upaya-upaya pemerintah lainnya seperti mempercepat vaksinasi lengkap bagi anak-anak, membatasi pintu masuk darat, laut, dan udara untuk mencegah Omikron masuk, serta sosialisasi protokol kesehatan yang lebih disiplin, agar para siswa dan guru lebih nyaman dalam proses belajar mengajar, serta para orang tua juga menjadi tenang.
Itulah tadi sedikit gambaran dari PTM 100% di DKI Jakarta. Stay safe teman kumparan karena corona masih mengintai kita.